Aplix, tontonannya anak kedokteran. Halo teman Apmeds, kembali lagi bareng aku, Kak Adel. Di video kali ini kita akan belajar tentang kulit dan kelamin, khususnya penyakit pada kelenjar. Nah, ini ada beberapa learning outcomes, yaitu teman Apmeds mampu mengetahui definisi atau etiologi, gejala dan tanda, hingga terapi dari penyakit pada kelenjar kulit. Kurang lebih bahasan kita kali ini yaitu akne vulgaris dan miliaria. Nah, kita mulai dari akne vulgaris dulu ya. Akne itu apa sih sebenarnya? Ia adalah peradangan kronis pada folikel pilosebasea berupa komedo, papul, pustul, nodus, dan juga kista di tempat predileksi. Nah, ini bisa terjadi di semua usia, tapi paling sering itu biasanya pada remaja. Predisposisinya apa? Pada lingkungan yang panas, tertutup pakaian, di daerah yang tropis. Kemudian efloresensinya biasanya pada wajah, leher, bahu, lengan atas, dada, juga punggung. Bisa juga ada komedo yang hitam dan putih, bentuknya papul, pustul, nodus, dan kista. Dia terbagi menjadi yang ringan, sedang, juga berat. Untuk yang ringan, komedonya itu masih kurang dari 20. Terus lesi yang inflamasi atau kemerahan kurang dari 15. Jadi kalau di total-total lesinya itu kurang dari 30 buah. Sedangkan pada tahap yang sedang, komedonya itu 20 sampai 100. Lesi inflamasinya 15 sampai 50. Sehingga bisa di total-total kira-kira 30 sampai 125. Kalau semisal yang berat, dia udah pasti komedonya lebih dari 100. Lesi inflamasinya pun lebih dari 50. Ada kistanya juga lebih dari 5. Nah, di total-total dia lebih dari 125. Kalau dia ada kista tapi kurang dari 5, kemungkinan besar dia sedang. Kalau dia udah lebih dari 5, berarti dia yang berat. Nah, ini gambarannya ya. Ini komedo hitam. Terus ini komedo putih. Ada papul dan pustul, sama bahkan kalau sudah parah itu dalam bentuk kista dan nodul. Ini ranahnya general practitioner atau dokter umum, sama dermatologis kalau sudah termasuk yang papul, pustul, sampai kista dan nodul. Nah, ini tadi terapinya beda-beda ya, tergantung dari yang ringan, sedang sama yang berat. Kalau semisal ringan, itu kita kasih dulu asam retinoat 0,01 sampai 0,1%. Kalau misal dia hamil atau sedang menyusui, bagusnya kita kasih benzoil peroksida. Kalau yang sedang, masih kita kasih asam retinoat yang sama. Sama kalau misal hamil atau menyusui juga benzoil peroksida, bedanya kita berikan antibiotik kalau perlu. Antibiotiknya apa? Bisa kita berikan doksisiklin 50-100 mg per oral. Kemudian, untuk yang hamil atau menyusui, baiknya antibiotik eritromisin 500 sampai 1000 mg per hari diberikan secara oral. Kalau semisal berat, diberikan antibiotik topikal, kemudian bisa benzoil peroksida kalau hamil atau menyusui, dilanjutkan dengan antibiotik secara sistemik juga, azitromisin 500 mg per oral, dilanjut pada hari kedua sampai keempat 250 mg. Sama untuk yang hamil dan menyusui juga diberikan antibiotik eritromisin 500 sampai 1000 mg per hari secara oral. Oke, itu tadi akne vulgaris. Kita lanjut ke miliaria. Nah, miliaria ini bisa pada bayi dan anak, biasanya karena lingkungannya panas di daerah tropis, kemudian juga biasanya ini pada lingkungan panas dan juga daerah tropis. Dia menyebabkan sumbatan pada kelenjar ekrin. Predileksinya pada daerah yang tertutup pakaian, misal di punggung, apalagi kalau misal pakai pakaian yang bahannya tidak menyerap keringat. Dia terbagi menjadi jenis-jenis seperti kristalina atau sudamina. Kemudian ada rubra atau yang namanya prickle heat, ada juga pustulosa dan juga profunda. Nah, ini nih bukti tanda-tanda ada sumbatan kelenjar ekrin. Dia ada papul berwarna putih, ada tanda-tanda peradangan atau bisa juga tanpa tanda peradangan. Nah, untuk yang dari kristalina, biasanya dia vesikel tanpa tanda radang. Jadi cukup diberikan bedak salisil 2%, ditambah mentol 0,25 sampai 2%.
Kalau dia rubra atau prickle heat, dia sumbatan mid epidermal. Jadi dia biasanya bentuknya sampai vesikel miliar, bahkan papullovesikel dengan dasar eritematosa. Kemudian untuk yang pustulosa, dia sumbatannya sudah sampai stratum spinosum atau mid epidermis. Dia berasal dari milia rubra yang akhirnya menjadi pustul. Nah, baik itu rubra maupun pustulosa, kita berikan terapinya bedak salisil 2% dan mentol 0,25-3%. Jika ada inflamasi berat, kita berikan kortikosteroid topikal. Jika ada simptomatis gatal, kita berikan antihistamin juga. Untuk yang profunda, dia udah sumbatan sampai dermo-epidermal junction. Jadi dia tampak papul putih tanpa ada tanda radang. Kita berikan lanolin anhidrous sama antihistamin jika gatal. Nah, itu dia tadi pembahasan kita tentang akne vulgaris dan miliaria. Kita kuis dulu yuk. Apa tata laksana dari kasus di atas? Nah, seorang wanita usia 20 tahun datang ke klinik dengan keluhan muncul komedo di wajahnya. Dari pemeriksaan fisik didapatkan komedo hitam 5 buah, komedo putih 10 buah di sekitar hidung. Pasien merasa tidak nyaman dan kurang percaya diri karena wajahnya tidak mulus lagi. Kita kasih tata laksana apa ya? Oke, jawabannya kita berikan retinoid topikal ya, karena ini masih termasuk akne vulgaris yang ringan. Lesinya hanya komedo 5 buah sama komedo putih 10 buah tanpa ada kista gitu. Jadi dia masih yang ringan. Oke, materi kita sudah selesai. Kita lanjutkan di video berikutnya ya. Sampai jumpa teman Upmates. Bye-bye. Aplix, tontonannya anak kedokteran.